Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Sistem Informasi Manajemen PT Indofood. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen PT Indofood. Sistem Informasi Manajemen itu apa sih? Sistem Informasi Manajemen adalah suatu perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Sistem informasi PT Indofood Sukses Makmur akan dijabarkan secara detail pada diagram sebagai berikut. Kedudukan tertinggi di PT Indofood Sukses Makmur adalah Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya, beliau dibantu oleh anggota direksi. Dewan Komisaris bertujuan untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perseroan. Selanjutnya adalah visi dan misi PT Indofood. Yang pertama, visi PT Indofood menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi dan menjadi pemimpin di industri makanan. Yang kedua, misi PT Indofood menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Penerapan atau cara kerja sistem informasi di PT Indofood. PT Indofood menerapkan sistem informasi manajemen berupa ERP, Enterprise Resources Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Satu software ERP Enterprise Structure terkemuka dunia yang sekarang ini sedang banyak diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Asia adalah SAP. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan-perusahaan besar dan menengah yang sudah berhasil mengimplementasikan SAP untuk mendukung proses bisnisnya. Memang, harga untuk mendapatkan suatu ERP dunia juga harus dibayar mahal baik dari segi lisensinya, konsultan IT, dan juga SDM yang masih langka. SAP atau System Application and Product in Data Processing merupakan Software Enterprise Resources Planning atau ERP, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Cakupan implementasi ERP yang dilakukan pada PT Indofood adalah sebagai berikut. ERP yang di dalamnya ada Financial, Logistik, and Human Resources. Fungsi penerapan ERP antara lain sebagai berikut. 1. Tetap mempertahankan platform. 2. Menyesuaikan minat konsumen. 3. Integrasi sistem hilir. Dan 4. Pengarsipan dokumen. Bidang usaha PT Indofood terdiri dari beberapa produk yaitu mie instan, penyedap makanan, tepung terigu, dan pasta, minyak goreng, dan mentega. Yang pertama adalah mie instan. Produk-produk mie instan dari Indofood adalah Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Popmie, Popbihun, dan mie telur cap 3 ayam. Produk mie instan ini diproduksi dalam berbagai varian rasa Nusantara. Yang kedua adalah penyedap makanan. Produk-produk Indofood yang merupakan bumbu penyedap rasa adalah bumbu racik, Indofood Fresh, sambal Indofood, kecap Indofood, kecap piring Lombok, Maggi, dan bumbu spesial Indofood. Yang ketiga adalah tepung terigu dan pasta. Produk tepung terigu dan pasta yang ada merupakan produk yang sudah sangat dikenal masyarakat, yaitu Cakra Kembar, Segitiga Biru, Kunci Biru, Lencana Merah, Cesa, dan La Fonte. Yang terakhir adalah minyak goreng dan mentega. Produk Indofood merek Bimoli dan Balmia mewakili bagian minyak goreng dan mentega yang masing-masing terdiri dari beragam ukuran dan bentuk kemasan.
Selanjutnya nomor 3, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan PT Indofood. Kelebihan PT Indofood adalah sebagai berikut. PT Indofood melakukan investasi jangka panjang, kendati harga sahamnya sempat mengalami penurunan, namun Indofood mampu bangkit kembali. Tentu ini jadi peluang yang bagus buat investor memiliki saham Indofood untuk jangka panjang. Apalagi Indofood termasuk kategori perusahaan dalam saham blue chip. Bicara dividen, Indofood termasuk perusahaan yang rajin dalam membagikan dividennya, termasuk besaran rata-rata dividennya per rasio sebesar 50%. Maka saham Indofood salah satu rekomendasi yang pas untuk investasi jangka panjang. Kekurangan PT Indofood. Terpapar kurs mata uang pada tahun 2013, manajemen menggunakan asumsi penggerak kurs 10% baik itu untuk kenaikan maupun penurunan, dengan menggunakan seluruh variabel lain tetap alias ceteris paribus. Maka dengan pelemahan sebesar itu, laba sebelum beban pajak penghasilan PT Indofood tahun 2013 lebih rendah sebesar 628,8 miliar. Beban pokok perusahaan. Tantangan kedua adalah beban pokok perusahaan yang berasal dari bahan baku, yakni gandum. Rata-rata harga gandum free on board atau disingkat FOB tahun 2013 sebesar $338 per ton. Angka ini turun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar $365 per ton. Permintaan Indomie tidak terlalu tumbuh. Produk Indomie buatan PT Indofood secara pertumbuhan permintaan tidak terlalu tumbuh signifikan sampai 5/10 tahun ke depan. Masyarakat sudah sadar akan kesehatan sehingga mengurangi konsumsi mie instan. Persaingan ketat di mana semakin banyak produsen makanan asing yang masuk ke Indonesia, seperti mie Samyang yang bisa menjadi pesaing utama Indomie. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.